Gianyar merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bali dengan luas sekitar 368 km persegi. Salah satu kecamatan yang terdapat di Gianyar adalah Ubud. Ubud dikenal sebagai pusat tarian dan kerajinan tradisional. Banyak sekali objek wisata yang terkenal di Ubud. Kali ini, kami sedang menelusuri salah satu objek wisata yang baru dan menarik di Ubud. Apabila kalian penasaran, yuk ikuti perjalanan kami dengan menyimak video ini sampai selesai. Jadi, sekarang kami sedang berada di Taman Dedari. Taman Dedari merupakan salah satu tempat wisata terbaru di Bali. Berlokasi di Jalan Raya Kedewatan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Sebelum memasuki areal Taman Dedari, diwajibkan untuk melakukan cek protokol kesehatan, seperti pengecekan suhu. Setelah itu, akan dihadapkan dengan meja registrasi untuk melakukan registrasi pengunjung. Apabila sudah, pengunjung bisa langsung masuk dan memilih meja. Sebelumnya, kami telah membuat janji wawancara dengan Bapak Dewa Arimbawe selaku pengelola dari Taman Dedari. Wawancara ini bertujuan untuk menggali sedikit informasi mengenai Taman Dedari. Swastiastu, Pak. Salam Swastiastu, selamat datang di Taman Dedari ya. Apa yang bisa saya bantu? Oke, baik, sebelumnya Pak, saya mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi. Jadi pada kesempatan kali ini saya hendak melakukan sedikit wawancara dengan Bapak untuk menggali informasi mengenai Taman Dedari. Ya. Oke, mungkin saya mau bertanya dulu nih, sebenarnya apa sih itu Taman Dedari? Taman Dedari itu adalah sebuah destinasi ya, tempat wisata ya, di mana di dalamnya para pengunjung ataupun customer bisa melakukan aktivitas seperti tempat makan, kalau mau makan dan sebagainya bisa di Taman Dedari. Kedua, kita ada yang mau jalan-jalan saja, santai, itu leisure namanya, itu bisa. Terus kita ada event juga, yaitu untuk mengadakan acara-acara seperti meeting, pernikahan, atau launching buku, produk-produk, itu bisa. Seperti sekarang ini kan ada lihat, nanti sore kita ada event besar yaitu Royal Wedding, yaitu antara Cok D dan Cok Ama yang nanti berlangsung sore jam 6. Nah, ini setapannya sudah mulai, dekorasinya sudah mulai Lumayan ya, bagus. Ya, sudah lihat seperti itu. Sudah juga aktivitas lain juga ada untuk anak-anak dan tempat-tempat spot-spot selfie juga ada. Nah, ini main ininya ya. Oh iya. Ya, ini Keren. main eventnya. Jadi Taman Dedari itu kan ini ikonnya Dedari kan kata bidadari ya. Itu mengambil dari cerita perjalanan Resi Markandeya yang dari Pulau Jawa sampai ke Bali dari Tanah Raung, dan beliau juga berada di tempat ini dan melihat secara spiritual, beliau melihat di alam ini banyak bidadari. Nah, inilah diwujudkan patung-patung bidadari. Kan Dedari bahasa Balinya ada, makanya areal kita dibagi menjadi di tengah ini areal Supraba, nama bidadari ya, Dedama Dedari yang dari cerita wayangan maupun cerita Supraba. Terus yang di kanan itu Nilotama ya, mengambil dari nama-nama Dedari.
Yang di sini Sulasih, itu Tunjung Biru seperti itu wilayahnya. Terus dilihat kan, nah ini taman ya, ada taman ikan, taman bunga ya, Iya. ada taman bunga, ada taman patung. Nah sekarang ada event, nah, itu ada lembah Sungai Ayung ya yang terkenal itu. Terus ini ada vintage car yang memang punya yang nanti punya hajatan sore, sesuai prosedur kita laksanakan. Ada ini taman bunga Mintir ya, di ini. Lalu Pak, untuk siapa sih sebenarnya yang ada di balik proses pendirian Taman Bidadari itu? Di balik proses ini ya tentu pemilik langsung, beliau arsiteknya langsung, yaitu Pak Codi. Pemilik, beliau arsiteknya juga, dan beliau juga arsitek patungnya. Ada aktivitas lain yaitu swing ya. Iya. Oh, Ya, ini baru ditambahkan ya Pak? ya, Bisa sambil main ayunan. ya. Tadi kan sempat dijelaskan sedikit mengenai fasilitasnya. Ya. Mungkin apakah ada daya tarik lain yang bisa membuat pengunjung itu tertarik untuk kesini? Tentu arsiteknya ya, terus keindahan alamnya, terus patungnya yang fenomenal itu, yang artinya patungnya yang luar biasa tinggi dan megah itu. Untuk jam operasionalnya sendiri bagaimana Pak di Taman Bidadari itu? Jam operasionalnya kita buka dari pagi jam 10 dan tutupnya jam 9. Oh, lumayan lama juga Ya, misalnya. kita buka siang, makan siang, dan dinner, makan malam. Ya. Nah, Taman Bidadari ini didirikannya kapan? 9 buka kita resminya 9 Januari 2020. Berarti selama masa pandemi ya? Ya, selama pandemi ini. Ya. Kalau begitu, Ya. bagaimana dari sisi pengunjungnya Pak? Apakah sudah memenuhi target awal didirikan gitu? Ya, awal-awal pandemi kita kan baru start ya, tapi kita mulai pengunjung ramai itu ya pas Agustus ya, mulai ada peningkatan ya sampai sekarang. Kita ya diberkati lah sama Tuhan. Ya. Lumayan, berarti mungkin promosinya juga lumayan gencar Pak Ya, kita pakai media sosial, ada IG, media sosialnya ada Facebook, ya, TikTok gitu kita pakai. Sepertinya sih akan semakin ramai nanti ke depan Ya. Pak ya. Apalagi kan Ya. sekarang sudah bisa tamu-tamu masuk juga ke Bali. Ya, ada lagi deh. Tadi kan saya sudah bertanya tentang pengunjungnya Pak. Ya, Kalau dari sisi pegawainya sendiri bagaimana? Jumlah pegawainya itu Oh. kira-kira ada berapa? kita sekarang baru sekitar 32 ya. Ya, ada 11 ada 11 dari servisnya, dan 11 juga dari kitchen. Untuk mayoritas pegawainya itu apakah warga Bali atau mungkin warga luar Bali Pak? Kita warga lokal sih. Untuk patungnya sendiri Pak, Ya. itu kira-kira jumlahnya berapa ya? Karena saya pernah mendengar ada puluhan hingga ratusan patung di Oh. Taman Bidadari. Kalau patung besarnya ada 4, sudah itu yang medium itu ada lagi 6.
Sempat mendengar kalau Taman Dedari ini dekat dengan Sungai Ayung. Ya. Jadi aktivitas apa saja yang mungkin bisa dilakukan di Sungai Ayung itu? Kalau Sungai Ayung kan sungainya publik ya, jadi aktivitas yang sudah terkenal kan ada rafting. Tapi ya yang operator raftingnya ya dari pihak pada perusahaan lain. Berarti bukan dari Taman Dedarinya langsung gitu. Kita bisa bekerja sama, mungkin nanti ya mereka turunnya di sekitar sini, nanti makannya di sini. Seperti itu ya. Ya. Lalu Pak, mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir ya, pertanyaan penutup gitu. Bagaimana sih arah pengembangan Taman Dedari ke depannya? Apakah ada fasilitas-fasilitas baru yang ingin ditambahkan? Ya pasti setiap ini sesuai komen-komen tamu. Ini kan setelah pertama kan patung, spot patung, tempat makan seperti itu. Sekarang kita tambahin ada aktivitas ayunan, terus ada aktivitas selfie spot. Nanti kita tambah lagi untuk fasilitas anak-anak. Nah, nanti mungkin ya ruangan meeting yang lebih besar kita akan tambahin kalau memang sudah permintaan tamunya ada, pasti kita tambah. Terus kita berkembang. Oke, mungkin sekian Pak dari saya. Sebenarnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan informasi yang telah Bapak berikan. Semoga kedepannya Taman Dedari ini semakin ramai dan semakin banyak pengunjung lagi. Ya, terima kasih adik ya, sukses selalu ya. Terima kasih ya, Pak. Semua sehat selalu, sukses selalu. Masih di satu area yang sama dengan Taman Dedari, terdapat satu destinasi wisata yang tidak kalah menarik. Hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 menit dengan berjalan kaki sedikit ke arah barat dari Taman Dedari. Destinasi wisata ini bernama The Royal Pitamaha. The Royal Pitamaha merupakan salah satu hotel bintang 5 yang terletak di tengah hutan rimbun tepi Sungai Ayung. Uniknya, di The Royal Pitamaha terdapat lift dengan sebutan lift menuju surga. Sebutan ini bukan tidak lain karena pemandangan sekitar lift yang sangat indah dan memukau. Jika menaiki lift ini, kita akan dibawa menuju bagian lain dari The Royal Pitamaha, yang mana di sana terdapat air terjun, kolam pemandian, dan tentunya Sungai Ayung.